Seleksi penerimaan Badan Ad Hoc Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK untuk pemilihan Kepala Daerah Pilkada 2024 akhirnya memasuki masa ujian tes tertulis Computer Assisted Test atau CAT. Buyono, anggota KPU Rejang Lebong Divisi Sosdiklih Parmas saat diwawancara mengatakan untuk tes CAT PPK ini dilaksanakan di 3 sekolah yakni SMA Negeri 2, SMK Negeri 1 dan SMK Negeri 2 yang terbagi dalam 2 sesi dengan total pelamar sebanyak 386 orang. Namun yang mengikuti tes hanya 371 orang. Selain itu, ia pun memastikan untuk pelaksanaan perekrutan PPK ini murni berdasarkan nilai tes CAT yang diambil berdasarkan perankingan. Kita hari ini melaksanakan tes CAT untuk calon PPK. Jadi dari total seluruh peserta di 15 kecamatan di Kabupaten Rejang Lebong itu ada 386 orang. Nah, sampai saat ini di sesi pertama ada beberapa orang yang tidak hadir, nanti masih ada sesi kedua. Nah, bagi yang mereka tidak hadir maka secara otomatis dia gagal atau gugur ya. Ini untuk tes CAT ini ada 3 sekolah dari SMK 1, SMK 2 dan SMA Negeri 2 Rejang Lebong. Jadi ada 3 sekolah yang masing-masing ada beberapa lokal yang kita pakai. Sementara itu, anggota Bawaslu Rejang Lebong Merlianto Gumai mengatakan untuk pelaksanaan perekrutan PPK ini telah berjalan dengan aturan dan Bawaslu melakukan pengawasan langsung agar perekrutan sesuai dengan mekanisme dan gratis tanpa pungutan biaya. Jika memang ada yang menemukan adanya pelanggaran dalam perekrutan ini, Bawaslu memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan laporan. Jajaran Bawaslu Kabupaten Lebong itu memahami dan mengawasi itu bagaimana kawan-kawan KPU melaksanakan teknis secara hari ini CAT itu dengan berjalan lancar sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang ada. Pastikan dari Bawaslu ketika ada isu apapun biaya kami siap dari jajaran Bawaslu menerima laporan-laporan. Di Bengkulu Utara, tes tertulis dengan metode Assisted Test atau CAT bagi 355 peserta calon anggota pemilihan kecamatan atau PPK bertempat di SMK Negeri 1 Arga Makmur pada Selasa pagi. Komisioner KPU Bengkulu Utara Dedi Mulyadi mengatakan bahwa dalam tahapan tes CAT ini sebanyak 4 ruangan digunakan dengan masing-masing ruangan diisi sebanyak 30 peserta yang berasal dari 17 kecamatan. Adapun tes yang disediakan dalam bentuk pilihan ganda berjumlah 75 soal dengan waktu pengerjaan selama 90 menit yang telah disiapkan dari KPU RI. Usai tahap seleksi CAT ini akan diumumkan 15 besar masing-masing kecamatan yang dinyatakan lolos untuk mengikuti tahapan tes wawancara sebelum nantinya akan dipilih 5 anggota PPK untuk dilantik dan ditetapkan. Harapan kita kegiatan tahapan perekrutan ini bisa berjalan dengan baik dan kemudian bisa menghasilkan anggota PPK yang baik yang bisa bekerja dan bisa menyukseskan pemilihan di tahun 2024. Yang diambil untuk tahap selanjutnya seperti apa, Bang? Untuk tahap selanjutnya setelah tes tertulis ini kita ada tes wawancara. Kita tes wawancara untuk Kegiatan serupa juga dilaksanakan di Kabupaten Buko-Buko dengan jumlah peserta sebanyak 272 orang. Pelaksanaan tes ini akan dibagi di 3 wilayah, yaitu di SMA Negeri 1 Kota Buko-Buko yang merupakan Dapil 1, kemudian di SMA Negeri 6 dan SMK Negeri 6 Buko-Buko yang berada di wilayah Kecamatan Pendarik atau Dapil 2, dan yang terakhir di SMA Negeri 2 Buko-Buko yang berada di Kecamatan Ipuh atau tepatnya di Dapil 3. Disampaikan Efra Budiman selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buko-Buko mengatakan seluruh peserta yang sudah mengikuti tes sistem CAT ini bisa langsung melihat hasilnya dan selanjutnya akan segera mengikuti tes wawancara yang akan dijadwalkan pelaksanaannya dalam waktu dekat ini. Terima kasih untuk perekrutan PPK ini kita melakukan 4 lokasi. Yang pertama di Dapil 1 di Kecamatan Kota Buko-Buko di Kota 1, di Dapil
kedua itu ada 2 sekolah, dan ketiga ada 1 sekolah, jadi total ada 4. Untuk seleksi CAT sendiri itu kita melalui untuk operasi PPK itu kita melalui aplikasi CAT, jadi hasilnya langsung keluar. Berarti tidak ada tes tambahan selain CAT ini, Pak? Ada, setelah tahapan CAT ini kita ada sesi wawancara. Nanti kita rankingkan dari hasil CAT, selanjutnya kita akan sesi wawancara. Oke. Para peserta mengikuti tahap seleksi CAT setelah dinyatakan lolos dari tahap administrasi. Seleksi CAT dilaksanakan di SMA Negeri 5 Lebong Atas dan SMA Negeri 2 Lebong Selatan. Seleksi ini merupakan tahap ketiga di mana tahapan selanjutnya adalah wawancara, pengumuman hasil seleksi, penetapan calon anggota, kemudian pelantikan anggota PPK yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum. Sebanyak 269 calon PPK akan dipilih sebanyak 60 peserta untuk dilantik dan akan dibagi sebanyak 5 orang per kecamatan. Apa kegiatan kita hari ini sebagai apa, Pak? Hari ini kan jadwal kita tes CAT untuk di seluruh itu lokasi di 2 SMA Lebong Atas dan Lebong Tes. Nah, kegiatan ini dimulai start setengah 9 sampai sore karena ada beberapa sesi kan. Nah, kita mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Semua peserta kita harap tidak ada yang telat. Yang juga mengikuti seleksi CAT ini dan itu langsung mengetahui apa nilainya masing-masing karena yang CAT kan mengetahui hasilnya langsung. Tahapan selanjutnya, Pak, seperti apa dan nanti kita kapan? rankingan, ini kita ambil 3x5 kebetulan artinya ranking 15 nanti akan memasuki dalam tahapan tes wawancara yang akan kita laksanakan 11, 12, 13. KPU Kabupaten Seluba juga melaksanakan ujian tes CAT yang dilaksanakan di SMK Negeri 3 Kabupaten Seluba diikuti sebanyak 215 calon PPK. Ketua KPU Seluba Hendri Arianda mengatakan kegiatan ini yang mana dilaksanakan pihaknya selama 1 hari dengan pembagian sesi tes CAT. Kira yang tidak boleh dilakukan oleh calon peserta ini? Tentu calon peserta ini tidak bisa ya biasa tertulis tadi sudah dibacakan terkait dengan joki dan lain-lain dan larang-larangan yang ada dalam satu tadi. Ini tentu kita minta kejujuran, integritas, profesionalitas kawan-kawan ini. Berarti kita sebenarnya ada peserta yang salah satu melanggar dalam aturan ini, berarti kita langsung diskualifikasi berarti? Ada punishment di situ, ada sanksi di situ. Ya kita tidak bicara diskualifikasi, tapi ada mungkin nanti dikeluarkan tidak bisa melanjutkan mengakhiri proses. Berapa ruangan yang kita laksanakan hari ini? Alokasi kita siap. Sementara itu, salah satu calon anggota PPK Pilkada Seluba Nandar menyampaikan ia optimis akan lulus mengikuti tes CAT ini karena ia pun sudah mempersiapkan tes CAT tersebut dengan mempelajari tentang regulasi Pilkada tahun 2024, mempelajari regulasi perundang-undangan dalam PKPU Pilkada dan mempelajari terkait tentang Pilkada yang lainnya. Ini itu tidak banyak. Yang pertama itu pelajari tentang regulasi Pilkada tahun 2024 serta mempelajari peraturan perundang-undangan dalam regulasi PKPU. Diketahui dalam ujian perekrutan PPK Pilkada ini, KPU Kabupaten Seluba akan mengambil anggota PPK sebanyak 70 orang dan akan ditugaskan di 14 kecamatan dengan masing-masing sebanyak 5 orang. Wisnu Sukarajo, Rega Syaputra, Jemi Andri, Safrawi Salam, Daman Huri Setiawan, BTV melaporkan.